Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atamut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Fa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masih di pembahasan bab tafsirut tauhid wa syahadat alla ilaha illallah. Makna tauhid dan tafsir kalimat syahadat la ilaha illallah. Dalil pertama yang disampaikan oleh muallif di sini sudah kita sampaikan. Berikutnya qala al-muallif al-imam Syekhul Islam al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa qawluhu ta'ala ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini. Artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab, aku berlepas diri terhadap apa yang kalian sembah, illalladzi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan diriku, mengadakan, menjadikan diriku. Fa innahu sayahdini, karena sesungguhnya dialah yang akan memberikan hidayah kepadaku. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini ayat yang kedua atau dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis di dalam bab tentang tafsir tauhid dan makna dari syahadat la ilaha illallah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat ini kaitannya dengan bab kita sangat jelas sekali, ya, bahwasannya tauhid seseorang belumlah dikatakan benar, tidak dianggap sah kecuali ketika dia berlepas diri, menyatakan bara'ah, disloyalitas terhadap peribadatan kepada selain Allah dan juga sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan akidah ini yang dinyatakan oleh Nabiullah Ibrahim kepada bapaknya, orang tuanya, juga kepada kaumnya. Inilah akidah al-wala wal bara, ya, menyatakan loyalitas kepada orang-orang beriman karena iman yang ada pada mereka, kemudian menyatakan disloyalitas, ya, kita berlepas diri, ya, kepada atau dari orang-orang kafir dan kekufuran yang ada pada diri mereka. Berlepas diri dari orang-orang yang musyrik dan juga kesyirikan yang ada pada diri mereka. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita semua bahwa Nabiullah wa Rasuluhu wa Khaliluhu Ibrahim alaihissalam, beliau menjelaskan kepada bapaknya dan juga kaumnya tentang berlepas dirinya beliau dari segala sesembahan yang mereka sembah. Di masa Nabi Ibrahim alaihissalam,
sebagian kaumnya yang ingkar, yang menentang, mereka beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada benda-benda langit, matahari, bulan, kemudian bintang-bintang. Mereka kasih nama bintang-bintang ini, kemudian mereka jelmakan bintang-bintang ini menjadi jelmaan tertentu, kemudian mereka berhalakan. Selanjutnya mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'ruf kisah Nabi Ibrahim, bagaimana beliau berdialog dengan kaumnya. Dialog akidah yang sesungguhnya adalah dakwah beliau kepada mereka, mengembalikan fitrahnya manusia kepada akidah yang lurus, akidah yang tidak bertentangan dengan akal manusia, akidah yang sesuai dengan fitrah manusia. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabiullah Ibrahim menyatakan baroahnya, berlepas dirinya dari segala sesembahan yang disembah oleh bapaknya juga oleh kaumnya, kecuali satu sesembahan saja, illalladzi fatarani, yakni zat yang telah menciptakan dirinya, juga menciptakan alam semesta ini. Yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan dirinya, menciptakan alam semesta ini. Dan Allah satu-satunya zat yang maha mampu memberikan hidayah kepada dirinya. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, semua kuasa ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang memberikan manfaat, tidak ada yang menolak madarat kecuali hanya Allah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka di dalam ayat ini berarti ada makna, ada tafsir dari syahadat la ilaha illallah. Coba perhatikan ayatnya. Mana kalimat la ilaha illallah yang terkandung di dalam dua ayat ini. Kita sudah jelaskan di awal bab ini. Ya, untuk memahami bab ini kita mesti paham tentang dua rukun dari la ilaha illallah. Ada rukun nafi pada kalimat la ilaha, kemudian ada rukun isbat pada kalimat illallahu. Nah, di dalam dua ayat ini yakni surat Az-Zuhruf ayat 26, ayat 27, terkandung di dalamnya makna dari la ilaha illallah, tafsiran daripada la ilaha illallah. Yang mana itu? Pada kalimat yang dinyatakan oleh Nabi Ibrahim kepada bapa dan juga kaumnya. Innani bara'um mimma ta'budun. Ini namanya apa? Menyatakan pernyataan berlepas diri dari segala sesuatu yang disembah. Rukun apa namanya ini? Rukun nafi. Jadi kalimat innani bara'um mimma ta'budun ini rukun nafi pada syahadat la ilaha illallah. Disinilah la ilaha menafikan semua peribadatan kepada selain Allah, menafikan semua sesembahan selain daripada Allah, dinafikan, berlepas diri dari semua itu. Ini kalimat la ilaha. Taib. Kemudian kalimat illalladzi fatarani fa innahu sayahdini. Kecuali satu sesembahan saja. Itulah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan diriku, dan Allah lah yang kuasa memberikan hidayah kepadaku. Nah, ini namanya rukun apa?
Baik para jamaah. Illal ladzi fatarani, ini rukun apa? Rukun isbat atau kalimat illallahu. Penetapan bahwa satu-satunya ilah, sesembahan yang hak untuk diibadahi hanyalah Allah Azza wa Jalla. Maka berarti dari dua ayat ini terkandung di dalamnya makna daripada la ilaha illallah. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Maka dari sini kita memahami bahwa la ilaha illallah tidak akan dianggap benar, tidak akan dianggap sah kecuali dengan menyatakan bara'ah, berlepas diri dari segala sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Perhatikan di dalam ayat ini, innani bara'um mimma ta'buduna, mimma ta'buduna. Sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab. Aku berlepas diri terhadap apa yang kalian sembah. Di sini tidak disebutkan sesembahannya itu apa. Walaupun di dalam sejarah perjalanan hidupnya Nabi Ibrahim ya disebutkan dan dikisahkan bahwa sebagian kaum Nabi Ibrahim mereka menyembah berhala yang merupakan jelmaan dari bintang-bintang atau benda-benda di langit. Mereka meyakininya bahwasanya benda-benda langit ini punya pengaruh di dalam menentukan nasib manusia yang ada di muka bumi. Baik para jamaah. Namun di dalam ayat ini tidak disebutkan secara khusus, tapi disebutkan secara umum. Mimma ta'buduna, dari apa-apa yang kalian sembah. Berarti kata para ulama, dari kalimat ini tufidul umum, menunjukkan keumuman. Karena tidak ada takyid, ya tidak ada penyebutan secara khusus sesembahannya ini apa. Maka di dalam ilmu akidah, siapapun yang menyembah selain Allah, maka para jamaah yang dirahmati Allah, dia dikatakan musyrik ketika dia barengkan peribadatannya kepada selain Allah itu dengan peribadatan kepada Allah, tanpa membeda-bedakan bentuk sesembahannya. Sebagaimana pernah kita singgung di bab-bab sebelumnya. Jadi tidak ada dibeda-bedakan. Kalau orang itu yang disembahnya orang soleh, oh berarti tidak apa-apa. Kalau yang disembahnya malaikat, tidak masalah. Tapi kalau yang disembah itu adalah patung, yang disembah itu benda mati, baru kemudian dikatakan musyrik atau kafir. Nah ini tidak terjadi karena Nabi SAW tetap mendakwahi dan tetap memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, walam yufarrik bainahum. Dan Nabi tidak pernah membeda-bedakan jenis sesembahan mereka. Selama yang disembah itu adalah selain Allah, berarti statusnya sama, yakni statusnya makhluk, maka Nabi tetap dakwahi dan Nabi tetap perangi. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Kita akan ambil beberapa faidah yang lainnya dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, dari ayat ini kita bisa memahami bahwa asas din al-anbiya at-tauhid. Asas agamanya para nabi dan rasul itu satu, yakni at-tauhid. Penyimpangan kesyirikan awal terjadi kapan? Di masa siapa? Di masa Nabi Nuh alaihi salam. Dari masa Nabi Adam
sampai menjelang diutusnya Nabi Nuh, belum ada penyimpangan berupa kesyirikan. Dosa-dosa yang lain ada, sudah terjadi. Begitu ya. Ada dosa hasad, ya dosa pembunuhan, ini sudah terjadi. Tapi belum ada penyimpangan dalam masalah aqidatut tauhid. Barulah menjelang diutusnya Nabi Nuh alaihi salam terjadi yang namanya penyimpangan tauhid. Maka diutuslah Nabi Nuh alaihi salam sebagai rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sinilah mulai para jamaah yang dirahmati Allah pengingkaran kepada peribadatan kepada selain Allah. Apakah Nabi Adam tidak mengajarkan tauhid? Jelas mengajarkan. Semua para nabi dan rasul tidak ada yang tidak mengajarkan tauhid. Semua mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Jadi dari semenjak zaman Nabi Nuh, kemudian dilanjutkan pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik para jamaah, ini ada beberapa generasi ya. Dari Nabi Ibrahim ke Nabiullah Adam alaihi salam, sebagian muarrikh para ahli sejarah menyebutkan ada sekitar 19 kakek, begitu ya. 19 kakek ke sampai Nabi Adam alaihi salam. Artinya waktu yang cukup panjang para jamaah yang dirahmati Allah. Baik. Jadi dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam dilanjutkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam ya dikenal milahnya milah yang sangat kokoh, milah yang sangat kuat. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan untuk mengikuti milahnya. Anittabi millata Ibrahim hanifa. Dan seringkali Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang betapa kuatnya akidah Nabi Ibrahim alaihi salam yang kemudian didakwahkan kepada kaumnya di dalam Al-Qur'an. Ini sering dikisahkan oleh Allah. Dan berkali-kali berulang-ulang Allah menyatakan wa makana minal musyrikin. Nabiullah Ibrahim tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Di masa Nabi, sebelum diangkatnya Nabi menjadi Rasul, jika ada orang yang lurus akidahnya, lurus keyakinannya, maka mereka ini disebut orang yang mengikuti millah Ibrahim. Padahal dari Nabi Muhammad, dari Nabi Ibrahim, jaraknya ke Nabi Muhammad ini sangat jauh sekali. Namun demikianlah para jamaah yang dirahmati Allah, millah Ibrahim ya adalah millatut tauhid. Dan semua para nabi dan rasul dari turunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka dengan demikian asas daripada agama seluruh para nabi dan rasul adalah asasut tauhid. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Pelajaran berikutnya dari ayat ini, di sini ada pernyataan Nabi Ibrahim kepada bapaknya juga kepada kaumnya. Maka ada pelajaran di sini bahwa menyatakan kebenaran ini sifatnya para nabi dan rasul. Mereka itu orang yang selamat dari yang namanya kedustaan. Para nabi itu selamat dari namanya kebohongan. Karena dosa ini dosa yang mencacati kerisalahan juga kenabian. Baik para jamaah. Maka karakter yang khas pada diri para nabi dan rasul adalah mereka orang-orang yang menyatakan kebenaran, tidak pandang bulu kepada siapapun. Begitu ya. Yang akhirnya para jamaah, mereka adalah orang-orang yang kemudian menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar walaupun terhadap keluarga terdekat mereka. Di sini kan Nabi Ibrahim mendakwahi siapa? Bapaknya. Mendakwahi bapaknya, kemudian mendakwahi kaumnya. Maka di sini juga ada pelajaran bagi kita semua untuk punya perhatian yang besar terhadap keluarga kita masing-masing. Baik para jamaah. Tugas yang paling berat dari seorang suami itu apa, Pak? Ada para suami di sini?
atau calon suami. Tugas paling berat apa? Cari duit. Cari duit mah gampang, gitu kan? Tinggal ke bank tuh banyak duit di sana. Baik para jamaah. Yang susah itu apa? Yang berat bagi para suami itu apa? Apa ikhwan? Membimbing, menuntun, membawa istri, anak-anaknya, keluarganya supaya sampai selamat di surga. Ini yang berat. Bukan ngasih makan, bukan ngasih minum, bukan ngasih pakaian, bukan ngasih rumah, tempat tinggal, kendaraan. Bukan itu yang berat. Yang berat sesungguhnya adalah bagaimana kita nuntun nih. Kalau antum punya 2 istri, tuntun 2 istri antum begini, gitu ya. Istri antum nuntun anak-anak antum, ayo ikut Abi ke surga. Ini yang berat. Ini yang berat para jamaah yang dirahmati Allah. Jangan sampai mereka ini kena sentuhan api neraka sedikit pun. Sebagaimana kita mati-matian tidak ingin masuk ke dalam neraka, maka ajak mereka. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ajari, didik mereka. Di dalam satu athar disebutkan para jamaah yang dirahmati Allah. Innal mar'ata latukhasimu zawjaha indallah yaumal qiyamah. Ada nanti seorang wanita yang kemudian menggugat suaminya sendiri. Kalau digugat di dunia rada mending, Pak. Ini digugatnya di akhirat. Ada seorang istri menggugat suaminya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Fataqulu, kemudian dia mengatakan, innahu kana la yu'addibuni wa la yu'allimuni syai'an. Ya Allah, ini orang nih, suamiku ini tidak pernah memberikan pendidikan kepadaku, tidak pernah mengajari diriku sedikit pun, tidak pernah memperkenalkan aku dengan Allah, tidak pernah memperkenalkan aku tentang rukun iman, tidak pernah ngajari aku tentang rukun Islam. Dia hanya bisa wayatini bi khubzis su, bisanya itu bawa roti dari pasar. Jadi suaminya hanya mesin pencari uang. Kalau urusan duit, Masya Allah, mulus. Urusan nafkah lahiriah, lancar para jamaah yang dirahmati Allah. Tapi tidak punya kepedulian memberikan pendidikan kepada istrinya. Ini para jamaah yang dirahmati Allah. Yang berat bagi suami ini. Bagaimana menuntun mereka ini menuju surga sampai selamat. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Coba berapa waktu yang kita luangkan untuk ngajarin istri? Ya kan? Sibuk kerja 8 jam sehari semalam. Gitu ya. Ada yang lembur. Masya Allah. Nanti weekend juga kadang lembur. Tidak ada waktu. Sekedar duduk bersama, tanya kabar, gimana kabarnya? Bagaimana anak-anak kita? Ya, sudah belajar apa saja? Ayo kita belajar bareng. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Lihat ya, kalau kita lihat ritme kehidupan kebanyakan manusia, kebanyakan masyarakat kita di Indonesia ini. Ya tahunya begitu, kerja. Terus seperti itu. Ya, demi tuntutan istri dan anak-anak. Terus seperti itu. Dia tidak pernah tersentuh hatinya untuk kemudian ngajarin anak istri. Belajar ngaji, belajar baca Quran. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau kemudian merasa tidak mampu, ajak ke tempat belajar. Kita yang ngajak, ayo kita taklim, ayo kita belajar. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah. Lihat ya bagaimana para nabi dan rasul, mereka fokus berdakwah itu pertama kali kepada orang-orang yang terdekatnya, keluarganya. Karena ini adalah pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan ditanya tentang orang lain. Kita akan lebih dulu ditanya tentang siapa? Bagaimana istrimu? Bagaimana anak-anakmu?
diajarin tidak, dididik tidak. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah. Nabiullah Ibrahim alaihi salam dakwah kepada bapaknya. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ya tentu rincian kaifiyatnya bagaimana ini ada di pembahasan tersendiri. Karena menasehati orang tua, mendakwahi orang tua jangan disamakan dengan menasehati orang biasa yang bukan siapa-siapa kita. Ya. Baik. Berikutnya dari ayat ini kita juga bisa memahami bagaimana kondisi sebagian kaumnya Nabi Ibrahim. Di antara kondisi mereka ini orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lainnya dalam peribadatan. Dan yang seperti inilah yang disebut dengan syirik. Jadi sering kita sampaikan yang namanya syirik itu kan sudah jadi bahasa kita ya, syirik. Syirik, kita mengenal istilah syirkah, kita mengenal istilah serikat. Ada serikat dagang, ada syirkah. Ya kan? Itu dari kata ishtirak. Yang namanya syirik berarti bersekutu. Bersekutu. Jadi lawan daripada tunggal. Kalau tauhid itu tunggal, beribadah hanya kepada Allah saja. Tapi kalau syirik berarti menyekutukan Allah dalam peribadatan. Dia nyembah Allah juga nyembah yang lainnya. Nah ini berarti dia menyekutukan, menduakan, mentigakan, mempatkan dan seterusnya. Menyekutukan Allah dalam peribadatan. Dia punya sesembahan itu bukan Allah saja. Dengan demikian berarti orang musyrik itu ibadah ke Allah tidak? Ibadah ke Allah. Artinya begini Pak, masa sih orang sudah sholat kok berbuat syirik? Mungkin nggak orang sholat berbuat syirik? Mungkin. Mungkin nggak orang yang berpuasa dia berbuat syirik kepada Allah? Mungkin. Mungkin nggak orang yang ngakunya Islam kemudian dia berbuat syirik kepada Allah? Mungkin. Jadi bagaimana dikatakan dakwah tauhid ini untuk orang-orang kafir saja? Padahal kita lebih butuh sesungguhnya kepada tauhid ini. Untuk demi apa? Menjaga amal-amal kita. Bangunan dari agama kita ini harus dijaga. Cara menjaganya bagaimana? Terus dikokohkan pondasinya. Dikokohkan akidah tauhidnya. Supaya apapun yang kita bangun di atasnya itu bermanfaat. Sampai nanti datangnya kiamat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ini harus diperhatikan. Orang musyrik itu juga ibadah kepada Allah. Namun para jamaah ketika Allah disekutukan dalam peribadatan, ibadah mereka ini tidak akan dianggap oleh Allah. Ibadah mereka ini tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya perbuatan syiriknya itu menghancurkan peribadatan yang dilakukannya. Kenapa demikian? Karena dia tidak mendatangkan la ilaha illallah sebagaimana mestinya. Jadi ya, la ilaha illallah itu bukan sekedar yang penting ibadah ke Allah, tapi juga harus ada berlepas diri dari peribadatan selain Allah, kepada selain Allah. Ini harus dilepas supaya utuh la ilaha illallah ini. Bisa dipahami ini? Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang namanya tauhid. Ketika tidak seperti itu, maka orang terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka di sini juga kita mesti memahami hakikat makna dari ibadah. Ibadah bukan sekedar ruku sujud saja. Ibadah yang inti sesungguhnya adalah ibadah hati. Nah ini yang sering kemudian manusia berpaling. Yang seharusnya ibadah-ibadah hati ini hanya untuk Allah,
tapi kemudian dipalingkan kepada selain Allah. Baik para jamaah, ya fitnah dunia itu begitu besar, seringkali membelokkan niat kita yang lurus untuk Allah Subhanahu wa taala ketika kita beramal saleh, ketika kita melakukan amal akhirat. Ya, maka berhati-hati ya. Di zaman fitnah seperti ini, ya segala sesuatu ya harus diresapi lagi pakai hati gitu ya. Zaman sekarang kan mau ngapain saja update status, mau ngapain saja harus selfie dulu. Coba di mana-mana Pak, di mana-mana kalau orang mau makan, ritual pertama ngapain? Sering sok aja. Kalau tidak percaya Bapak misalkan singgah di mana, lihat orang sebelum makan, ketika makanan sudah dihidangkan di warung makan kah, di restoran, apa yang dilakukan zaman sekarang nih, dan itu nggak pernah ada zaman dulu. Apa Pak? Foto dulu. Begitu kan? Itu ritual kayak wajib sekarang. Semuanya itu. Kalau satu meja itu tiga orang yang begini semua. Barakallahu fiikum para jamaah. Artinya ya semua. Orang mau berangkat umroh, berangkat haji, ini kan mudah sekali. Ya, OTW Jakarta, nanti OTW Madinah, gitu ya. OTW Mekah, pakai kereta cepat, begitu. Bahkan sedang tawaf saja live streaming, gitu. Masya Allah, anak sedang tawaf teman-teman, gitu. Doain ya, gitu. Barakallahu fikum. Kita tidak sedang mengomentari yang begitu tuh berarti tidak ikhlas, tidak. Cuman ini peringatan saja, hati-hati. Kenapa? Ini gerak-gerik hati ini gampang berubah-ubah. Gampang berubah-ubah. Ya tidak? Kalau dilihat, kok Facebooknya sedikit yang lihat ya. Akhirnya berubah suasana hatinya. Pada kemana nih teman-teman? Gitu. Tapi para jemaah kok jadi berubah suasana hatinya? Ini kan bahaya. Mempengaruhi kualitas daripada ibadah kita. Tipis banget ini. Halus banget. Nah yang seperti ini nih para jamaah yang dirahmati Allah. Di masa kita begini, ya para jamaah yang dirahmati Allah, maka harus berhati-hati. Ini doa Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa yang harus selalu kita baca. Harus selalu kita baca. Tiap saat. Kenapa? Karena kita khawatir. Ini amal-amal kita ini sebenarnya sudah ikhlas atau belum. Begitu ya. Karena sesungguhnya orang ikhlas tuh belum merasa ikhlas. Karena orang yang merasa ikhlas dari satu perbuatan, maka keikhlasannya itu membutuhkan ikhlas lagi. Kita tidak pernah tahu seikhlas apa sih amal soleh yang kita kerjakan ini. Belajarnya kita, ngajarnya kita, sholatnya kita, puasanya kita, semua jenis peribadatan. Yang besarkah, yang sedang, menengah, ataukah amalan-amalan yang mungkin biasa-biasa saja. Apakah benar sudah ikhlas ataukah masih belum? Kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, para jamaah yang dirahmati Allah, ya berat tantangan hidup ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, maka di kalimat terakhir Nabi Ibrahim menyatakan fa innahu sayahdini. Di sini berarti ada pelajaran hidayah taufik itu hanyalah hak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala semata. Maka minta hidayah tauhid, minta hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita semua, menjaga akidah tauhid, menyelamatkan kita para jamaah yang dirahmati Allah dari segala macam bentuk kesyirikan, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak ataukah yang tersembunyi. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita. Semoga apa yang dibahas bermanfaat untuk kita semua. Dan insyaallah ta'ala di kesempatan berikutnya kita nanti masuk di surat At-Taubah ayat 31, masih di bab yang sama. Barakallahu fiikum.
Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Masih ada waktu 5 menit. Silahkan Pak kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini kalau kami melihat di masyarakat itu perilaku yang dilakukan masyarakat itu termasuk sini atau tidak. Misalnya saya beli di warung pertama kali, terus uangnya itu dikasih barang itu pengeluaran itu pertama. Yang kedua, itu kalau belanja sama Ustaz Sanu, saya melihatnya kan isi dan isi selalu mencelam. Kalau kampungnya kecil-kecil, punya posko, berapa sih? Nah itu masa sih enggak, karena itu kan buatan dari kampung, kita nggak boleh mencelam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Bapak yang bertanya, hafidhakumullahu ta'ala. Ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama, apa yang biasa dilakukan oleh sebagian orang, sebagian pedagang ketika mendapatkan uang pertama dari dagangannya. Biasanya di pagi hari kalau memang bukanya pagi hari. Dan itu biasanya dibarengi dengan ekspresi yang menggambarkan dia senang, bahagia dan gembira begitu. Apa yang dilakukan ketika barang dagangannya pertama kali dibeli di saat dia baru berjualan ataukah di saat dia sudah beberapa lama berjualan, tidak ada yang beli-beli. Ketika dapat pertama kali dia senang sekali. Kemudian dia bilang, ayo mumpung penglaris gitu ya. Kemudian ketika diterima nanti si uangnya itu ditepuk-tepukan ke barang dagangannya. Sebagian orang sambil bersajak berpuisi. Laris manis Tanjung Kimpul. Barang dagangan laris, duit ngumpul. Begitu ya. Nah, itu mantranya. Laris. Barakallahu fikum. Taib. Pertama kita akan telusuri dulu. Ini maksudnya apa? Begitu ya. Maksud dia melakukan perbuatan seperti itu tuh apa? Kalau kita lihat para jamaah, kalau kita perhatikan, pasti maksud dan tujuannya adalah dia ingin barang dagangannya itu ya ikut laris sebagaimana barang dagangannya yang dibeli sama orang. Barang dagangannya dibeli berubah jadi uang, kan begitu ya? Ketika uang ini ditepuk-tepukan ke barang dagangan yang lain, laris. Mungkin maksudnya, dan ini biasanya maksudnya seperti ini. Maksudnya adalah dia ingin barang dagangan yang lain itu juga semuanya berubah jadi uang. Berubah jadi uang, artinya laris, berubah jadi uang, berubah jadi keuntungan bagi dirinya. Biar cepat laku, cepat laris barang dagangannya. Barakallahu fikum. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam ilmu akidah ada penjelasan tentang ahkamul asbab, hukum sebab. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sesuatu itu terjadi biasanya ada sebabnya. Nah sekarang begini, ini uang ini apakah dia menjadi sebab larisnya barang dagangan? Kalau ditepukan, banyak Pak yang orang ketika mendapatkan penjualan pertama, dia tidak berbuat apa-apa, dia cukup alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat rezeki ini. Tidak nepuk-nepukan barang dagangannya, ternyata laris sampai habis. Ada yang ditepuk-tepukan sampai bermenit-menit, nggak ada yang beli lagi, ditepuk-tepuk lagi, gitu. Ternyata nggak laris-laris. Berarti ini sebab larisnya dagangan atau tidak? Bukan. Nggak ada orang mengatakan seperti itu bahwa duit kalau ditepuk-tepukan ke barang ini bisa laris. Ini di saku saya ada uang, gitu ya. Kalau saya tepukan ke meja ini, apakah ada yang beli mejanya? Nggak ada. Artinya nggak nyambung.
Dan nyambung. Nah, di dalam hukum sebab itu, ketika orang menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal itu bukan sebab, maka ini masuk kategori syirik kecil minimalnya. Kalau dia meyakini, nih duit pertama ini menjadi sebab ya barang dagangan yang lain ikut laris. Dia yakin rezeki kan dari Allah, tapi ini sekedar sebab saja. Nah itu tidak boleh. Minimalnya syirik kecil, Pak. Kalau dia meyakini duit ini yang dia dapatkan pertama kali dengan sendirinya bisa melariskan barang dagangan yang ada di hadapannya tanpa ada sangkut pautnya dengan Allah, maka orang seperti ini syirkun akbar. Dia terjatuh ke dalam syirik besar. Begitu. Sama hukumnya dengan jimat-jimat itu, ya. Jimat. Para jamaah yang dirahmati Allah, orang pakai jimat untuk apa? Untuk tolak bala kan? Apa hubungannya tolak bala dengan benda-benda mati ini? Tidak ada. Kalau orang meyakini ya orang tuh kena bala atau selamat itu kan takdir Allah. Allah yang kuasa untuk itu. Tapi ya ini kan ikhtiar. Ikhtiar Anda salah. Bukan pakai jimat, ya. Bukan pakai jimat. Nah itu para jamaah. Itu minimalnya syirik kecil. Kalau diyakini ini dengan sendirinya mendatangkan sesuatu, melariskan dagangan, berarti dia terjatuh dalam syirik besar. Na'udzubillah. Kenapa? Karena jiwa raganya bersandar ke makhluk, bersandar ke benda mati. Baik. Kemudian yang kedua tentang mencela makanan. Mencela makanan ini tindakan yang haram. Mencela ya sesuatu ini tindakan yang haram. Ya. Apakah sampai syirik? Tidak. Ya, insya Allah tidak sampai syirik. Misalkan ada orang mencela makanan, ini makanan apa sih? Wah enak banget. Ya. Bilang nggak enak tapi habis juga dimakan. Nah, ini mencela makanan dilarang oleh Nabi. Nabi itu kalau tidak suka kepada satu makanan, beliau tidak mencela, tapi beliau mendiamkan. Mendiamkan. Jangan sampai ya kata orang barat dipoyok, dilebok begitu. Dicaci maki tapi habis juga dimakan. Ya. Sama sebagian suami juga begitu, dijelek-jelekin istrinya, malam dipakai gitu. Ya kan? Banyak suami modelnya begitu, ya. Kalau nggak marahin istrinya satu hari saja pegel badannya, ya dari pagi caci maki istrinya, kamu itu begini, malam dipakai juga, gitu. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah banyak terjadi. Ya. Tidak boleh mencela makanan, tidak boleh mencela dagangan, gitu ya, begitu ya. Jadi ya ibu-ibu biasanya yang belanja Pak ya, ini kangkung dari mana? Kok peot-peot begini gitu ya, jelek-jelek begini, berapa harganya? 5.000, mahal banget. Di sana cuma 2.000 seikat. Padahal dia tidak pernah survei harga gitu. Cuman ingin menjatuhkan saja. Sudah dicaci maki gitu ya. Ini kangkungnya jelek gitu ya, ikatannya cuman kecil, harganya mahal, tapi akhirnya dibeli juga sama dia. Nah, ini tidak diperkenankan yang seperti itu, ya. Tidak boleh. Dan itu melukai perasaan orang yang jualan. Begitu kan? Masa barang dagangannya dijelek-jelekin? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau memang tidak serak dengan barang dagangannya, tinggalkan. Jangan kemudian mencaci maki barang dagangannya. Itu sama saja mencaci maki yang dagangnya gitu. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi insya Allah tidak sampai syirik ya. Ya, setidak-tidaknya orang seperti itu jatuh ke dalam keharaman. Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini pelajaran kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.